Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita mengucapkan syukur dengan pujian supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mau menjamah kehidupan kita, supaya setiap pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami ada Tuhan karena Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya minta Saudara Lili untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik kepada kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, tiada kata-kata yang lebih indah lagi Tuhan. Oh kami tidak bisa berkata-kata, tetapi kami mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau berbiasa dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menjagai kami, memelihara kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus. Oh Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Oh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan dengan seluruh jiwa. Oh roh kami Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami mau menyembah Engkau. Oh dengan ucapan syukur kami dari dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau jamah kami semuanya. Oh Engkau turut bekerja ya Bapa. Engkau campur tangan Tuhan. Kami percaya dan yakin Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, oh Engkau memimpin Tuhan jalannya ibadah pada saat sore hari ini.
Engkau pakai hamba-hambamu yang akan melayani-Mu Tuhan. Oh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau layakkan kami, sucikan hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, dan Engkau turut campur di dalam nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Kita angkat satu pujian kembali. Tak satu pun ya.
Mungkin ada mau yang bersaksi cintanya Tuhan? Ada? Mari, saudara. Kalau tidak ada, saya mau bersaksi. Pujian yang ke-1 itu, kesaksian saya ya. Demikian besar Tuhan memberkati saya. Demikian besar Tuhan menjaga saya ya, selama hidup saya. Saya sekarang umur 67, saudara. Saya ambil yang lebih muda. Kalau makin tua makin dekat ya. Tapi saya enggak mau seperti itu. Saya mau Tuhan pakai saya dulu sampai Tuhan yang sudah menentukan saya harus kembali. Saya bersyukur karena hari ini saya masih ada ya, yang ke-76 untuk saya ya. Ini satu kemurahan Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan dan saya bisa berhadapan dengan saudara, dengan anak saya, cucu saya. Semua ini adalah kemurahan Tuhan Yesus ya. Kalau tanpa Tuhan Yesus tidak bisa ya. Kita ada di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini. Sangat sulit sekali ya. Tapi kita percaya Tuhan tetap melindungi kita ya. Puji Tuhan. Dan saya undang anak saya untuk menyanyikan satu pujian yang nomor 1 tadi. Shirley, mana cucu saya itu Milan. Dan untuk tahun ini di samping saya sudah nggak ada istri saya ya. Saya gantikan dengan anak saya dan cucu saya ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
kasih kalau diberi waktu saya. Terima kasih. Kita angkat pujian kembali, satu pujian kebaikan-Mu Tuhan. Oke, puji Tuhan, dan kita akan masuk dalam bagian yang terpenting, yaitu kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju hanya satu, fokus pada firman Tuhan ya. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya boleh menjadi rema dan tinggal di dalam hati kita, pikiran kita, dan kita menjadi pelaku juga daripada firman Tuhan. Karena akhir zaman, saya tahu, saya lihat, Anda sendiri boleh melihat keadaan dunia sekarang ini kita perlu dekat kepada Tuhan ya. Bukan saya mau sok-sok mengajar saudara, tapi lihat sendiri saudara aja kalau mau masuk pada waktu zamannya COVID, saudara harus punya HP ya, yang bisa menunjukkan bahwa saudara sudah pernah dites dan sudah menjalani 3 kali tes untuk COVID-nya. Nanti saudara ya, terakhir ya, chip itu masuk di dalam hati kita, pikiran kita ya, kita tidak bisa kemana-mana. Ibadah sulit. Sekarang ini waktunya kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Bukan saya mengatakan Anda tidak sungguh-sungguh, tapi saya hanya mengingatkan juga diri saya yang banyak selalu mengandung segala sesuatu yang kemunafikannya. Kita belajar untuk menutup kemunafikan ini supaya kemunafikan ini hilang di dalam hidup saya dan saudara ya. Amin ya. Karena Tuhan hanya satu kali ya mati di atas kayu salib, dan kedua kalinya kembali untuk menjemput kita ya. Tercurah darah Tuhan demikian luar biasa ya. Siapa yang mau kira-kira? Gak ada mati ya untuk semua manusia ya, kecuali Tuhan Yesus ya. Kita angkat satu pujian, tercurah darah Tuhanku. Ikut. Undang Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Nyanyian pujian ini supaya mengingatkan kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus. Tercurah darah Tuhanku di bukit dihapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Amin. Penyamun yang di sisinya ini anugerah. Amin. Aku yang
Puji Tuhan, saya undang hambanya untuk tampil ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya atas penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Pada saat ini kami kembali memasuki di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu setiap bulan yang diadakan di tempat ini. Dan kami bersyukur untuk Engkau mempercayakan kami lewat hamba-Mu di tempat ini untuk melayani perjamuan suci ini dan juga mempersiapkan mereka yang telah mengambil keputusan untuk masuk di dalam baptisan. Roh Kudus, roh yang menghibur, roh yang memberikan pengertian buat kami, supaya apa yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur berada di dalam pertemuan ibadah. Ya, sore hari ini di tempat ini yang sudah ditentukan ibadah mulai jam 4 sore. Ya, jadi saudara sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Saudaraku, kalau kita mengerti dalam kitab suci, ibadah itu sangat penting. Karena di dalam Ibrani pasal 9, saudaraku, ibadah saya dan saudara sudah ditandai dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib yang kita peringati setiap bulan, supaya saya dan saudara dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya saudaraku, jadi kalau saudara beribadah kepada Tuhan, itu berarti saudara menghargai korban Tuhan. Ya, karena ibadah saya dan saudara itu, ya saudaraku, memiliki suatu tanda pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Tujuannya supaya saya dan saudara dapat beribadah
kepada Allah yang hidup, Allah yang setia terhadap janjinya. Ya, itulah pentingnya kita berusaha ya, di dalam rangkaian tentang ibadah. Yang pertama, latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Yang kedua, kalau sudah terbiasa, Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, terus yang terakhir tentang bagaimana kalau kita sudah melatih diri kita beribadah dan itu menjadi suatu kebiasaan yang positif. Artinya kebiasaan yang positif itu saudara sudah terbiasa. Ya, tentu dalam terbiasa itu saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya tanpa harus saudara terganggu. Nah, kalau ada gangguan-gangguan, nah itulah ya saudara diuji, iman saudara diuji. Yang mana yang saudara pilih, ibadah dulu atau persoalan dulu? Ya, saudaraku. Nah, di situ karena apa? Ya, karena rangkaian ibadah yang ketiga, saudaraku, kita harus memiliki ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Arti sejati itu murni, tidak ada campuran, tidak ada ragi, ya, tapi murni. Jadi saudaraku, nah disitulah masuk di dalam ya kategori ya yang dipilih, dipanggil, dipilih dan yang setia. Nah, saudaraku, ibadah yang sejati itu ya dikategorikan ya adalah ibadah yang setia. Setia sampai akhir. Tidak ada halangan-halangan yang mau mengganggu ibadah saya dan saudara. Nah, nanti dalam ibadah itu kalau kita sudah menyelesaikan, di situ Tuhan menjanjikan dalam ibadah itu untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Ya, itulah saudaraku di mana hidup yang sekarang dan yang akan datang itu ya saudara kepentingannya sama. Ya, cuma bedanya alamiah dan rohaniah. Seperti 3 berkat yang Tuhan janjikan, ya itulah perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan. Ya, nah perlindungan itu untuk yang jasmani, ya kita dilindungi dari bahaya maut, dari bahaya ini dan itu dan ini dan itu, termasuk dari orang-orang yang berniat jahat. Nah, itu kita dilindungi. Nah, itu untuk perkara umum, ya perkara yang umum, di mana manusia membutuhkan perlindungan. Ya, baik di jalan, di mana saja, apa saja yang sudah kerjakan, ya di dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu untuk yang hidup yang sekarang. Ya, itu dijanjikan dalam ibadah. Nah, yang kedua, saudaraku, pemeliharaan. Nah, perlindungan yang jasmani tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk yang rohani, perlindungan untuk yang rohani, di mana Tuhan melindungi saya dan saudara terhadap apa yang jahat. Ya, apa yang menentang dari perintah Tuhan, itu yang rohani. Nah, yang jasmani, pemeliharaan yang jasmani, hidup saudara dicukupi oleh Tuhan. Yang penting kata hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita bertanggung jawab. Apa tujuan ibadah kita? Masalah apa? Masalah pemasukan, itu tanggung jawab kita. Ya, nah kita hanya berdoa, Tuhan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, saudaraku, nah itu perkara yang jasmani. Pemeliharaan secara yang jasmani artinya Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, saudaraku, nah pemeliharaan yang rohani, saudaraku, yaitulah saudara di mana jangan sampai meninggalkan persekutuan saudara kepada Tuhan dalam persekutuan doa,
dalam persekutuan membaca kitab suci. Nah, itu pemeliharaan yang rohani. Pemeliharaan yang jasmani, yaitulah untuk kehidupan kita yang pokok, Tuhan cukupi. Nah, pemeliharaan yang rohani, ya saudaraku, yaitulah saudara tidak meninggalkan saat teduh saudara, ya, di mana saudara terpelihara, kehidupanmu terpelihara. Nah, makanya ada kalimat diberkati jasmani dan rohani, yaitu ada di dalam ibadah dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Nah, yang terakhir penyertaan Tuhan. Ya, itulah saudaraku berkat, 3 berkat perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan secara jasmani, apa saja yang kita kerjakan Tuhan membuat kita berhasil. Itu untuk jasmani. Nah, pemeliharaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan atas kehidupan yang rohani, di mana kita bisa berhasil masuk ke dalam kota yang kudus, Yerusalem yang baru, atau kerajaan surga. Karena ada penyertaan Tuhan. Artinya kalau Tuhan menyertai, ya dalam kitab Kejadian seperti Yusuf, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Nah, tetapi ada berkat yang rohani dari kalimat penyertaan Tuhan, itulah kita berhasil bisa masuk surga. Ya, bisa masuk surga. Ini yang kita pikirkan. Jadi 3 berkat itu Tuhan janjikan lewat ibadah. Nah, kalau saudaraku ingin tahu lebih jauh, lebih dalam, ya itulah yang disebut bagaimana kita bisa belajar Alkitab. Pokoknya saudara diajarkan bertekun dalam membaca kitab suci. Baca saja, ngerti tidak ngerti baca saja. Tekun, nanti Tuhan bukakan. Ya, apa maksud yang saudara baca itu? Ya, Tuhan tolong kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, ya, di dalam satu tema yang saya bawa, hidup untuk Tuhan. Ya, hidup untuk Tuhan. Biasanya saya nggak pakai tema, ya, tapi kali ini supaya ya saudara tahu tema bulan ini apa, nanti berikutnya apa, ya hamba-hamba Tuhan yang saudara undang, ya tentu semua memang pakai tema. Kemarin saya khotbah di Bondowoso, temanya apa Om? Wah, ya itu sudah dari ayat yang awal itu temanya, ya. Nah, itu temanya. Ya, jadi temanya itu hidup untuk Tuhan. Nah, saudara, hidup untuk Tuhan. Kenapa kita harus hidup untuk Tuhan? Dasarnya apa? Ya, nah ini dasarnya yang juga menyertai tema yang saya bawa, hidup untuk Tuhan. Ya, berarti bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk keluarga, bukan berarti itu tidak penting, ya. Nah, maksudnya di sini hidup untuk Tuhan itu, nah kita akan melihat lebih jauh, ya. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 5. Haleluya. 2 Korintus pasal 5. Ya, baik saudara yang sudah dibaptis maupun saudara yang akan memasuki baptisan air, ya, kita sama-sama dituntut untuk hidup bagi Tuhan. 2 Korintus pasal 5, ya, saya bacakan. Haleluya. Ayat yang ke-15, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati. Ya, telah mati. Jadi betul-betul yang mati itu Yesus. Kalau ada ajaran lain, itu yang mati bukan Yesus, orang lain. Nah, itu ya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Jadi saudara tidak usah berdebat soal hal itu. Yang penting dalam ibadah saudara diajarkan Yesus telah mati. Ya, buktinya setiap bulan kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, ya, dengan wujud roti dan anggur. Itu maksudnya gambaran dari tubuh Kristus
dan darah Kristus. Ya, jadi saudaraku, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, baik saudara yang sudah mengikuti kematian dalam baptisan air, ya, maupun yang belum mengikuti kematian ya di dalam air, artinya baptisan. Soalnya di dalam Roma pasal 6, dengan demikian saudara telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, ya, oleh baptisan kematiannya. Ini apa ya? Ini lafal untuk baptisan air, ya. Saya hafalin ini, wah, sebulan lebih, saudara, ya. Dengan demikian saudara telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, ya, oleh baptisan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dengan demikian saudara akan masuk di dalam kehidupan yang baru. Nah, itu saudara, ya, itu lafal untuk baptisan air, ya. Ya, barulah demikianlah saudara saya baptiskan dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu bacaan untuk baptisan air itu harus dihafalkan memang. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, karena dalam baptisan air juga itu melambangkan bahwa saudara dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan kematian. Nah, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah saudara akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, nah saudaraku, di sini sekarang kita semua mengerti, ya, jadi Kristus mati untuk semua orang. Ya, saudaraku, terutama mereka yang mau mengambil baptisan. Dia adalah orang yang percaya. Ya, karena kalau tidak percaya mau dibaptis nanti tidak mengerti, ya, apa arti baptisan itu. Nah, saudaraku, itu sebabnya, ya, Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, nah ini kita masuk dalam temanya, nanti saya jelaskan lebih jauh. Ya, haleluya. Untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia, untuk Tuhan. Ya, saudara yang sudah masuk dalam baptisan air maupun yang baru mau masuk baptisan air, ya, di sini diajarkan supaya hidup kita ini bukan, ya, buat diri kita sendiri, tetapi buat Tuhan. Ya, minimal kita bisa menjadi saksi. Dulu hidup saya sebelum dibaptis, ya, saudaraku, begini. Setelah dibaptis, kenapa kita harus, ya, hidup untuk Dia? Ya, karena kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, saudara yang sudah dibaptis, ya, adalah di dalam ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, itu ciptaan baru, ya. Terus sesungguhnya, ya, ciptaan baru yang, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku, itulah, ya, saudaraku, jadi baptisan air itu adalah kehendak Allah. Karena apa saya bilang kehendak Allah? Karena Yesus sendiri juga dibaptis. Ya, Yesus sendiri dibaptis. Ya, saudaraku, jadi kalau saudara masuk dalam baptisan air itu sudah menurut kehendak Allah. Dan juga perintah Tuhan Yesus Kristus, amanat agung,
Ya, kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan, jadikanlah semua, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ya akan diselamatkan. Bagi yang tidak percaya, yang tidak dibaptis, itulah tanggung jawab saudara. Ya, karena apa? Saudaraku, firman Tuhan sudah ajarkan. Sebab teori dalam Alkitab ya, pertama saudara mendengar. Ya, yang kedua saudara ngerti. Ya, apa yang saudara dengar itu ngerti. Jadi ukurannya bukan lama atau sebentar, ngerti. Ada orang yang merasa kalau khotbahnya lama, wah berhasil. Ya, saudaraku, ya itu masing-masinglah hamba Tuhan. Tapi kalau saya, bagaimana supaya jemaat ngerti? Ya, saudaraku. Nah, kalau belum ngerti, tanya. Maksudnya apa tadi Om gini-gini? Nah, tanya. Ya, tanya sama gembala saudara. Ya, sebab saudara punya pemimpin. Ya, nah, saudaraku. Nah itu supaya jangan sampai ya apa ya, saudaraku nanti saudaraku dikira hamba Tuhan ini melecehkan, wah pinteran saya. Tadi kan sudah disinggung sama pemimpin ujian, bukan kepinteran ya, tapi berusaha. Nah, saudaraku, nah jadi yang kedua itu teori Alkitab, yang pertama dengar, yang kedua ngerti, yang ketiga simpan di dalam hati. Itu ada dasar-dasarnya, saya tidak bacakan, nanti ya saudaraku makan waktu. Ya, pokoknya yang saya sampaikan ini semua ada dasarnya. Yang keempat, yaitulah praktek, ya, aplikasi. Dengar, mengerti, simpan, dan lakukan. Itu saja teorinya Alkitab. Ya, nah teorinya teologia, ya teorinya teologia, ya idealnya orang khotbah itu memang 3/4 jam atau setengah jam. Jadi kalau ada yang sampai sejam 2 jam firmannya aja, yaitu mereka sudah terbiasa. Ya, saudaraku sudah terbiasa. Nah, saudaraku, isi dari khotbah itu ya, saudaraku ya, adalah observasi. Observasi itu diselidiki. Latar belakangnya kayak apa ya. Nah, saudaraku, nah disitulah. Yang kedua ya, implementasi. Artinya, saudaraku, ayat yang saudara baca itu saudara ada di situ. Seperti contohnya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, di situ kita menjadi, saudaraku, pribadi yang menyebutkan saya punya gembala yang baik. Nah, itu implementasi. Nah, yang ketiga, aplikasi, dipraktekkan, itu teologia. Ya, saudaraku, tadi teori Alkitab. Nah, sekarang teori Alkitab ya tentang hidup untuk dia, hidup untuk dia. Nah, observasinya ya kita cari aja nanti ya. Haleluya, apa itu hidup untuk dia? Ya, hidup untuk dia. Ya, semua Kristus mati untuk semua orang. Ya, khususnya mereka yang percaya. Ya, mereka memang dalam kitab suci ya, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, bukan saja diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, itulah cocok dengan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus, pergi ke seluruh dunia, jadikan bangsa semua muridku. Itu dikategorikan adalah kuantitas benar ya, banyak itu kan bicara kuantitas. Nah, terus ya ajarlah mereka untuk melakukan. Nah, itu kualitas. Kualitas itu artinya pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Nah, itulah yang berkualitas. Bukan cuma dengar tapi melakukan. Ya, saudaraku, nah ini kita belajar ya. Belajar pun ada banyak hal yang perlu kita tahu.
Ya, sesuai dengan apa yang dalam Alkitab. Belajar percaya, ya, belajar percaya, belajar mengasihi, belajar melakukan, dan belajar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hidup untuk Tuhan. Kalau sudah dibaptis, ya saudara, di waktu keluar dari dalam air, saudara adalah manusia baru. Ya, tentu yang lama ya berlalu. Ya, berlalu. Nah, nanti saudara masuk di dalam mengikuti apa yang diajarkan. Supaya apa? Supaya rohani saudara bertumbuh. Baik yang baru mau dibaptis, yang sudah lama dibaptis, ya terus belajar. Belajar itu tidak ada habisnya. Belajar. Namanya juga belajar. Ya, ada kalanya ya sudah punya niat mau doa jam sekian, mau saat teduh jam sekian, tahu-tahu ada halangan. Ya, ada halangan. Nah, ini kita belajar bagaimana caranya mengatasi halangan-halangan itu. Makanya di dalam Markus pasal 1, waktu Yesus mau berdoa pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi. Maksudnya supaya tidak ada yang mengganggu. Nah, itulah saudara bagaimana kita bijaknya. Wah, supaya saudara bisa menikmati saat teduh bersama Tuhan. Ya, saudaraku, belajar, melatih. Ya, terus nanti sudah jadi kebiasaan, tidak usah disuruh lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, saya kalau udah jadi kebiasaan, ya sudah tidak usah pakai alarm bangunin, tidak usah, sudah langsung sudah terbiasa. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau Tuhan sudah suruh bangun, ayo sembahyang. Nah, itu tantangannya apa? Oh, masih ngantuk. Nah, itu harus belajar dilawan itu, ya. Belajar dilawan. Haleluya, saudaraku, supaya saudara bisa menikmati tanpa gangguan. Ya, nah sekarang kita masuk dalam pengertian hidup untuk Dia. Ya, saya bacakan ulang. Ya, saya bacakan ulang dalam 2 Korintus pasal 5, ya, ayat yang ke-15, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, saudaraku, ini kita belajar. Nah, kita belajar. Ya, kembali lagi tekanannya soal belajar. Belajar itu sama dengan berusaha. Ya, berusaha supaya bisa memenuhi apa yang kita rindukan. Misalnya, ada nyanyian lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Nah, itu kita masuk bagaimana supaya bisa lebih dalam. Kalau Raja Wali lebih tinggi. Ya, nah, hidup untuk Tuhan ini ya adalah hidup di mana kita mau menggabungkan, artinya menyesuaikan, ya, menyesuaikan hidup kita kepada firman Tuhan, yaitu hidup untuk Tuhan. Sebab kalau hidup untuk diri sendiri, kebanyakan, ya, kalau ada hal-hal yang baik, itu justru kebanyakan dikalahkan. Ya, mau doa misalnya ada tantangan gini, yang dikalahkan pasti yang baik. Ya, gampanglah itu masih bisa nanti jam sekian. Nah, padahal kitab suci berkata manusia tidak berkuasa menentukan langkahnya. Kadang dia sudah punya rencana, tahu-tahu tidak ada. Ya, nah, makanya saudaraku, di situ kita belajar, ya, bagaimana hidup untuk Tuhan itu artinya hidup saya dan saudara tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, karena apa? Ya, saudaraku, apa alasannya kita hidup untuk Tuhan? Tujuannya supaya kita sempurna.
Ya, minimal kita berusaha. Memang ada orang bilang sempurna itu milik Tuhan. Ya, saudaraku, nah itulah orang-orang yang tidak menyesuaikan apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, padahal Yesus juga bilang, hendaklah kamu sempurna sama Bapakmu sempurna di surga. Nah, bagaimana kita bisa menjadi suatu kehidupan yang baik kalau kita tidak mau belajar? Ya, nah, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 13 ini hidup untuk Tuhan, ya. Hidup untuk Tuhan itu ya adalah di mana saya dan saudara, ya haleluya, kehidupan saya dan saudara itu harus disamakan dengan apa yang ada tertulis dalam kitab suci, yaitulah kebenaran, ya, kebenaran. Di dalam ya 1 Korintus, ya haleluya, 1 Korintus pasal yang ke-13, ya, pasal 13. Haleluya. 2 Korintus pasal 13, ya, 2 Korintus pasal 15. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya. Kita baca ayat ke-8. Ini hidup untuk Tuhan, ya. Apa arti dalam hidup untuk Tuhan? 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat adalah untuk kebenaran, untuk Tuhan. Kebenaran itu dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Itu ada dasarnya ayat Yohanes 17 ayat 17. Jadi hidup untuk Tuhan, saudara tidak boleh melawan kebenaran. Kalau kita melawan kebenaran, itu kita tidak dikategorikan adalah orang yang hidup untuk Tuhan. Jadi ukuran aktivitas kita, ya, pekerjaan kita, studi kita, itu tidak boleh melawan kebenaran. Ya, tetapi untuk kebenaran. Nah, dalam Yohanes pasal 1, Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Jadi hidup untuk Dia sama dengan hidup untuk kebenaran. Ya, jangan kita melawan kebenaran. Ya, tapi hidup kita untuk kebenaran. Makanya banyak orang yang berhati-hati. Dia tanya, boleh nggak? Nah, makanya di dalam YouTube itu ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, khususnya kalau saya lihat dari Erastus Sabdono itu ada pertanyaan dan jawaban. Ya, saya sempat ngikuti, tapi saya tidak contoh-contoh, ya. Semuanya itu hanya perbandingan saja, ya. Kalau itu sesuai dengan apa yang ada tertulis, sesuai kita harus terima itu, ya kita harus terima, ya, saudaraku. Nah, artinya boleh nggak? Saya pernah dulu, ya, waktu itu sekarang jemaatnya udah meninggal. Ya, dia tanya, Om, saya boleh nggak? Waktu itu ada acara cengbeng, ya, yang ke kuburan itu, ya, nah, yang ke kuburan. Dia tanya, nah, bagaimana kebenarannya kalau ya ada masalah seperti ini? Boleh enggak? Nah, saya bilang enggak apa-apa. Orang ke kuburan kan ya hanya nyekar-nyekar itu, yang penting jangan ada kontak. Ya, jangan ada kontak orang yang sudah meninggal. Ya, kalau cuma sekedar bersih-bersih dan sebagainya, ya pokoknya enggak masalah. Ya, nah, saudaraku, nah ini orang tua saya punya kebiasaan. Akhirnya saya nasihati. Dia kalau mau sampai ke kuburan, dia bilang, Mami, ya Mami nenek saya maksudnya, ini Evi sudah datang gini. Wah, saya bilang nggak boleh mah begitu. Ya, saudaraku, itu namanya memberi kesempatan untuk kita nantinya terus seperti itu.
Ya, saudaraku. Nah, makanya saudaraku, artinya hidup untuk Tuhan itu ya saudara harus sesuaikan ya dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apa saja. Ya, ukurannya adalah kebenaran. Itulah namanya hidup untuk Tuhan. Hidup untuk firman, untuk kebenaran. Ya, saudaraku, kenapa? Ya, nah ini dasarnya, alasannya. Kita baca ya, haleluya. 2 Korintus 13 ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-9. Sebab kami bersukacita apabila kami ya lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Yaitu kenapa hidup kita untuk Tuhan, segala sesuatu kita ukur dengan firman Tuhan. Ini kalau saya berbuat gini, salah nggak di hadapan Tuhan? Nah, sebab kita udah komitmen hidup untuk Tuhan. Ya, seperti apa yang diajarkan dalam 2 Korintus pasal 5. Nah, kenapa kata sempurna sampai 2 kali ditulis oleh Rasul Paulus? Itu sangat penting, berarti penting ya. Kita baca ayat yang ke-11 ya, ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, terus usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya. Jangan kita berdebat, oh nggak mungkin saya sempurna. Ya, kita kan masih manusia. Minimal kita berusaha. Ya, berusaha. Contohnya usaha dalam ibadah saja. Ya, dalam ibadah kata Tuhan Yesus, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Berarti yang didahulukan apa? Ibadah kan? Yang lain nanti Tuhan tambahkan, bukan Tuhan kurangi. Tuhan perhitungkan. Tuhan juga tahu kalau manusia tidak mau rugi. Ya, makanya tantangannya bagaimana kita bisa mendahulukan Tuhan. Itu sama dengan kita hidup untuk Tuhan. Ya, karena Dia yang di atas segalanya. Kata Yesus, siapa yang datang dari atas, di atas segalanya. Dan berbicara tentang sorga. Yang datang dari bumi, berbicara tentang bumi. Tetapi yang di bumi itu di bawah, ya yang di atas. Itulah saudaraku ya. Nah, jadi hidup untuk Dia sama dengan ya kita mengukur apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu nanti saudara lihat, kalau kita hidup untuk Tuhan sama dengan hidup kita untuk firman Tuhan, maka tinggal kita aplikasikan saja. Ya, itu namanya kita berharap bergantung kepada firman Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Ibrani pasal 10, nanti kita masuk dalam perjamuan suci. Ibrani pasal 10, ya hidup untuk Tuhan sama dengan hidup di dalam iman ya kepada firman Tuhan. Nah itu ya, itu jelasnya seperti itu tadi. Yang pertama, hidup kita sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak melawan, tetapi untuk firman Tuhan. Nah yang kedua, nah saudaraku, kalau kita hidup untuk firman, itu sama dengan hidup kita bergantung pada iman, ya iman kepada firman, ya saudaraku. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang terakhir kita akan lihat ya, haleluya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke ya, Ibrani pasal 10 ya, ayat yang ke 37 ya, 37 ya, ya. Sebab ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini berbicara kedatangan Tuhan Yesus ya, apalagi Yesus mau datang. Hidup kita jangan main-main.
Ya, harus belajar menyesuaikan aktivitas kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan dilawan. Ya, kalau dilawan itu berarti hidup kita bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Nah, saudaraku, dalam Roma pasal 10, bagaimana umat Tuhan dia membangun ya kebenarannya sendiri. Nah, kebanyakan seperti itu pasti ada pelanggaran. Karena apa? Tidak sesuai. Nah, kita baca yang ke-38 ya, ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Iman datangnya dari apa? Mendengar firman. Saudara akan hidup dari iman. Kalau saya mau bersaksi, waduh, saudaraku, tidak mungkin rasanya. Tetapi saat saya belajar melakukan, tidak mempertahankan hak, mestinya hak saya, tapi oleh karena pertimbangan, saya akhirnya menyerahkan hak saya. Saya terima, saya doakan, saya terima, dan saya tidak mengambil apa yang ya sudah ditentukan. Ya, jadi saya tidak mempertahankan hak. Saya kehilangan hak 20 juta, tapi Tuhan luar biasa. Ya, duit 20 juta buat saya itu banyak. Ya, di situ Tuhan ya haleluya menggerakkan saya, jangan diterima. Ya, sampai orang yang ngasih itu bilang sama istri saya, ya om kok enggak mau, itu kan perpuluhan saya yang bukan hasil dari ini dan itu murni hasil. Ya, saya pertimbangannya, saya digerakin Tuhan. Yang pertama, dia punya anak. Ya, dia punya anak. Otomatis kan mana uangnya? Ya kalau anaknya sepakat perpuluhan, ya kalau enggak, ya kan saya kena. Ya, saya kena. Artinya kenanya begini. Ya, makanya om itu gini. Ya, tapi saya panggil satu pembela sidang untuk menjadi saksi. Ya, saudaraku, luar biasa. Hidup dari iman dari firman. Kalau kita bersahabat, ya, klop dengan firman Tuhan pasti pelihara, luar biasa ya. Jadi saudara tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap bersekutu kepada Dia. Ya, haleluya, belajar untuk bagaimana kita bisa hidup untuk Tuhan, hidup untuk firman, hidup untuk kebenaran. Sebab orangku yang benar, kata Paulus dalam Ibrani, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Jadi intinya, kalau kita hidup bagi firman Tuhan, ya Tuhan berkenan kepada saudara. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut nanti makan apa, nanti bagaimana, jangan takut. Ya, Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ya perjamuan suci. Kita nyanyikan pujian, haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, itu apa itu namanya? Lagu apa itu ya? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan. Haleluya, Kamu ya Tuhan. Haleluya, darilah daku seperti yang Kau ingini. Haleluya, bukan dengan perak, bukan dengan perak,
ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jadilah seperti yang kau ingin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus lebih jauh mengajar kami umat-Mu di tempat ini, untuk mampu, haleluya, haleluya, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena karya-Mu Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Sebab kami hidup dari iman, percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami. Dan saat ini kami akan masuk dalam persekutuan kami kepada tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan suci ini Tuhan. Haleluya, dalam kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, di mana kami saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, haleluya, kami akan mengalami mujizat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Haleluya, Tuhan membuka jalan apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami. Biarlah Tuhan tolong supaya kami tetap setia, menghargai korban-Mu lewat ibadah kami kepadamu. Tuhan berkati, roti ini adalah tubuh-Mu, anggur ini adalah darah-Mu, supaya kami makan dan minum di dalamnya. Engkau berjanji, Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk melayani perjamuan suci. Tangan-tangan yang melayani dan yang dilayani Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pelayan perjamuan suci yang akan membagikan tubuh-Mu dan anggur, haleluya, darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ku telah mati, dan tinggalkan, haleluya, cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini
dan tinggalkan perkara hidup yang lama. Sia-sia dan berarti kita semua bangkit berdiri. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pegang tubuh Kristus di tangan kanan, angkat lebih jauh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan bersama adalah di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan jauh lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah di dalam persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan kepada gembala setempat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Setiap kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih, haleluya. Berikan murahan kepada kami Tuhan, untuk hidup selalu di dalam kebenaran-Mu Yesus. Karena itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, beri kepada kami Tuhan hati yang lembut, hati yang mau mendengar suara-Mu Tuhan. Setiap kami membaca atau kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh menyimpannya, kami boleh mencernanya, kami boleh Tuhan, akhirnya kami boleh melakukan firman itu Tuhan. Sehingga apabila kami bisa melakukan, maka kami tahu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang memiliki hidup kami.
kasih, terima kasih. Ajarkan kepada kami, roh kami ini taat kepada Roh Kudus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kami dimeteraikan, kami dibaharui Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menuntun kami. Maka pemeliharaan, penyertaan-Mu akan terus terjadi untuk hidup kami. Dan kami tidak perlu khawatir apapun. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bahkan Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan tertekan, putus asa, dalam keadaan yang pergumulan berat. Kami percaya Tuhan, melalui korban Yesus Kristus kami mampu. Engkau sudah melakukan karena kasih-Mu yang besar untuk kami Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga kami semuanya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih pelayanan Bapak Pendeta Joni Hardi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Hari Jumat doa malam jam 7 sampai jam 8.
Mari yang rindu berdoa bersama-sama di tempat ini. Hari Sabtu komsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu sekolah minggu jam 9 pagi. Minggu sore ibadah raya jam 4 sore. Yang bertugas WL Ibu Susi, Singer Ibu Kus dan Ibu Ailan, Asyir Bapak Ibu Teguh, Kolektan Bapak Yosep, LCD Saudara Lionel, Video Corner Saudara Kenso, musik Saudara Theo, Saudara Juan dan Saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita. Kita doakan yang berulang tahun Ibu Ertin tanggal 2 kemarin, Bapak Chandra tepat pada hari ini. Dan nanti setelah ibadah ada berkat dari keluarga Bapak Chandra. Biarlah segenap semuanya menikmati berkatnya. Tuhan Yesus memberkati atas semua yang sudah disediakan oleh keluarga Bapak Chandra. Kita doakan juga lansia, juga yang akan sekolah di luar kota. Tanpa terasa liburan sudah mau masuk, sekolah mau masuk, yang asrama sudah mulai suruh masuk karantina ya katanya dengar ya. Saudara Juan, Saudara Lionel dan Saudari Rizka. Yang keluar kota kita doakan juga pulang pergi supaya Tuhan berikan perjalanan itu, Tuhan tolong sertai senantiasa. Juga yang baptisan air hari Selasa tanggal 5 Juli di Indonesia Motor jam 2 siang dilayani oleh Bapak Pendeta Joni ya. Puji Tuhan, saya tidak ada lagi pengumuman yang lain. Semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini 2 kali. Ibu Gembala masuk di dalam doa. Besok Selasa ada beberapa remaja yang akan mengikuti baptisan air, juga Ibu Ertin yang akan mengikuti baptisan air. Kita doakan ya. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Nanti saya minta Bapak Chandra akan berdiri di depan untuk memberi salam. Saudara-saudara kita memberi salam karena ulang tahun yang hari ini tepat usia 76 tahun. Ya. 76 tahun. Luar biasa, masih semangat, masih energik dan cinta Tuhan. Kita doakan terus ya supaya dengan kekuatan yang Tuhan berikan juga boleh memuliakan Tuhan kita semuanya. Puji Tuhan. Nanti saya minta Bapak Joni juga tutup dalam doa dan Bapak Joni akan doa berkat. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan
Engkau baik Tuhan, kami boleh memperingati bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan suci ini. Kami percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami ini boleh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup kami untuk Engkau. Apapun yang kami perbuat seperti untuk Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yaitu kami boleh berpadanan sama dengan kehendak Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Itulah tuntunan, tuntunan untuk kami melangkah hari demi hari dalam segala pergumulan hidup, dalam perjuangan hidup, dalam pekerjaan, usaha, karir kami. Tuhan, kami tidak bisa lepas dari Engkau. Kami bersyukur ada firman Tuhan. Oh haleluya, yang menuntun kami Tuhan. Pada saat kami tidak berdaya, ada Roh Kudus yang Kau utus untuk kami bisa, untuk kami mampu. Karena pada saat kami tidak berdaya, Roh itulah yang menyautkan kepada Bapa. Oh segala pergumulan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ertin yang berulang tahun kemarin, juga untuk Bapak Chandra yang hari ini berulang tahun. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih para lansia, kami berdoa juga Tuhan, kiranya damai sejahtera Yesus ada tinggal dalam hidup mereka. Oh haleluya, kami bisa menyembah Tuhan walaupun dimanapun mereka berada. Kami harus Tuhan mengundang Yesus dimanapun para lansia berada. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang akan sekolah keluar kota, baik Juan, Neonel, juga Rizka. Oh Tuhan, mereka perlu Engkau. Terima kasih untuk partisipasi yang sudah mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di sini. Engkau terus akan pakai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang keluar kota, yang keluar negeri, biarlah mereka pergi atau pulang kembali ke rumah masing-masing dalam perjalanan. Tuhan beserta dan Tuhan lindungi mereka yang sudah menikmati masa liburan. Mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk rencana baptisan air hari Selasa tanggal 5 Juli. Engkau tolong anak-anak-Mu semua, berikan kemantapan di dalam Engkau, untuk kami bisa hidup dibarui di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Joni bersama keluarga. Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, jerih lelah di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan demikian saudara, biarlah kita bersama-sama pulang, meninggalkan tempat ini dan beraktivitas. Selama sepekan ini Tuhan menyertai dan melindungi, memberkati. Sekali lagi Bapak Chandra dan Ibu yang berulang tahun, Tuhan berikan, karuniakan umur panjang dan lanjut usia di dalam kesehatan yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu di tempat ini bersama putranya Tuhan. Tolong berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan untuk membawa apa yang menjadi rencana-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu dengan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya berkata,
Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Haleluya.